wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, susunan bana umatina majaddatina wa ustadzina wa masyikhina wa muassis hadal masjid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di kajian kita hari Senin. Dan alhamdulillah kita yang hadir ini dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita yang semuanya tetap diberikan Allah barokah umur, barokah sehat, barokah rezeki, dan istiqomah dalam beribadah sampai akhir hayat kita. Dan kelak kalau kita kembali pada Allah, mudah-mudahan kita ini dijadikan hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita tentang pegawai amanah rizki berkah. Kalau ngomong pegawai itu berarti ada suatu pekerjaan yang tetap. Tapi namanya bekerja itu nggak harus jadi pegawai. Yang penting menghasilkan atau mendapatkan rezeki yang halal. Dan tentunya kita ingin rezeki kita itu rezeki yang halalan thayyibah, itu yang wasi'an, rezeki yang lapang, rezeki yang banyak. Nah, bagaimana ke pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang barokah? Maka kita harus tahu ilmunya. Tapi yang pertama yang harus mindset yang ada dalam diri kita itu bahwa pekerjaan ini ada ibadah. Pekerjaan yang kita lakukan ini adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita ini berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, pada istri dan anak-anak kita. Maka kalau kita keluar rumah kemudian ingin menjemput rizkinya Allah, itu berarti kita sedang menjalankan perintah dari Allah. Dan semua aktivitas yang berhubungan dengan perintah mayu'addi ilal wajib wal wajib, maka itu akan dikategorikan wajib. Dan kalau kita menjalankannya maka dihukumi menjadi suatu nilai ibadah. Nah, biar kita semangat, bagaimana bekerja itu demi mencari nafkah dan berpahala. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ada dinar yang kita nafkahkan atau kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Dan ada dinar yang kita nafkahkan, yang kita infakkan untuk kerabat atau untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. Kita punya dinar kemudian kita infakkan atau kita berikan, sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Dan dinar atau uang yang kita berikan, kita nafkahkan, kita sedekahkan buat keluarga kita, a'dhamuha ajron, mana yang paling besar pahalanya di antara semua yang disebut ini? Alladzi anfaqtahu ala ahli. Ternyata harta yang kita nafkahkan untuk keluarga ini termasuk yang paling besar pahalanya daripada yang lain tadi. Nah, ini sebagai motivasi kita sebagai kepala rumah tangga ini, jangan ragu untuk memberikan sesuatu buat keluarga. Ibarat wong Jawa iku aja eman nek kanggo keluarga, aja eman nek kanggo anak, aja eman kanggo istri. Karena
ada kasus-kasus tertentu itu. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya ada seorang suami itu, ada teman-temannya itu royal, pada teman-temannya itu wah loman dermawan, tiba giliran pada istrinya itu mediting atau bilang, weh, terus gimana hukumnya itu? Saya tanya balik, hukum memberi nafkah atau memberi ke istri atau ke anak itu hukumnya apa? Wajib. Nah ya udah. Berarti kalau ada seorang suami menelantarkan istri, bahkan mungkin bakhil pada keluarga, pada istri, maka dia akan menanggung dosanya, karena kan kewajiban. Nah, disinilah letak laki-laki itu di atas perempuan itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu, karena di pundak laki-laki ada beban untuk memberikan nafkah. Sandang, pangan, papan itu ada di tanggung jawab suami. Jadi suami wajib memberikan baju, suami wajib memberikan makan, suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, maka ada berita gembira pada ibu-ibu. Saya bilang lagi, yang wajib untuk masak itu adalah suami, karena suami wajib menyiapkan makan buat istri dan anak. Yang wajib memberikan sandangannya atau memberikan baju atau mencucikannya itu adalah suami, karena itu termasuk sandangnya. Paham teman-teman? Jadi semuanya yang wajib menyediakan kasur, menyediakan tempat tinggal yang layak itu adalah suami, bukan kewajiban istri. Nah terus istri wajibnya mana? Kewajibannya apa? Istri itu kewajibannya cuma dua, taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, taat kepada suami. Maka kalau ada suami yang minta dimasakkan, maka istri wajib memasakkan. Konteksnya bukan memenuhi makanannya, tapi konteksnya adalah taat pada perintah suami. Balik aitan gitu. Iya kan? Iya. Kalau seandainya suami buatkan kopi dong, ya wajib membuatkan. Nah, untuk fasilitas akomodasinya yang menyiapkan siapa? Suami. Tapi untuk actionnya itu adalah kewajiban istri. Namun itulah saling berkaitan gitu loh. Nah, maka kalau ada istri yang tidak taat pada suami, nah ini pintu surga itu akan tertutup. Padahal nih kamu wanita itu memiliki 4 benteng dari neraka itu. Jadi wanita ini sulit sebenarnya, tertembus api neraka itu sebenarnya sulit karena dihalangi 4 benteng ini. Tapi kalau seandainya wanita itu sampai tersentuh api neraka, berarti 4 benteng ini sudah hilang, sudah rapuh. Apa dan siapa 4 benteng atau 4 tameng itu siapa? Atau 4 hijab itu siapa? Yang pertama, kalau ada seorang wanita masih belum nikah, maka tameng yang pertama kali garda depan itu adalah ayahnya. Sini, ayahnya. Setelah itu siapa? Saudara laki-lakinya itu jadi tameng itu. Maka 2 ini berkewajiban untuk menata si wanita ini, kudu manut. Nah kalau seandainya tidak diingatkan, maka yang berdosa ini ayahnya, saudara laki-lakinya. Jadinya gini sederhananya, kalau ada seorang wanita, seorang anak perempuan kok nggak sholat, ayahnya diam saja, kakaknya yang laki-laki itu diam saja, maka ikut nanggung. Jadi pertama yang diminta pertanggungjawaban ya ini ayah dan juga saudaranya. Paham teman-teman ini? Nah itu, kalau seandainya ada seorang wanita ngumbar aurat, ditunjukkan auratnya kemana-mana ke orang siapa yang bukan muhrimnya, bukan suaminya, kok ayahnya diam, kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya diam,
maka ikut nanggung dosanya itu. Nah itu nanti bisa kategori dayus itu. Dayus itu seorang pemimpin kepala rumah tangga yang membiarkan anggotanya bertindak atau melakukan kedurhakaan kepada Allah, itu namanya dayus. Dan ini tidak akan bisa mencium bau surga, atau bahasa kasarnya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, di situ ada kalimat dayusnya itu. Jadi dua ini tameng kalau belum nikah. Kalau si wanita ini sudah nikah, jadi tiga nanti. Yang pertama adalah suaminya ini menjadi tameng dari istri, dari wanita ini, dari sentuhan api neraka. Yang kedua adalah saudara laki-lakinya. Yang ketiga adalah anak laki-lakinya. Jadi anak laki-laki itu jadi tameng buat ibunya nanti. Saudara laki-laki juga akan menjadi tameng dari saudara perempuannya, dari sentuhan api neraka. Makanya di sini kita kembali memberi nafkah, menghidup atau memberikan kecukupan akomodasi buat wanita atau istri kita sendiri, itu termasuk adalah pahala yang paling besar dibanding dengan yang lain. Yang kedua, bekerja sebagai bentuk ihsan, suatu hal yang baik atau berbuat baik kepada keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi kata Kanjeng Nabi, sabdanya, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku ini yang paling baik pada keluargaku. Ini biasanya dipakai menjadi materi pesen ketika khutbah nikah biasanya ini. Maka kalau saya khutbah nikah mesti tak baca ini, khairukum wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Intinya hanya laki-laki yang baiklah yang akan memperlakukan pasangannya dengan baik, dan kebalikan, hanya laki-laki lain buruklah, hanya laki-laki yang bejatlah yang akan bertindak atau berlaku kasar, berlaku buruk terhadap pasangannya. Kenapa di sini? Nah, Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan, kalau ingin tahu suami yang paling baik kepada keluarganya, ya aku ini. Ya. Makanya jangan kalau baca buku pilih-pilih rumah tangga Nabi atau apa jenenge tentang Baitun Nabi dan seterusnya, jangan akan godok-godok ini sosok Nabi, sosok suami yang sudah dijamin, sosok laki-laki yang dijamin surga. Betapa teladannya itu patut kita contoh. Bagaimana menyikapi istri, bukan satu saja. Ini kalau masih Sayyidatuna Khadijah itu masih satu. Bagaimana beliau menghadapi istri, apalagi kalau sudah banyak istrinya itu. Kanjeng Nabi dengan banyak istrinya itu bagaimana menyikapinya, macam-macam itu, ya Allah, ya luar biasa. Nah, jadi kalau kita berbaik, nah baik, makanya kalau dalam Al-Quran itu bahasanya wa'ashiruhunna, ada kalimat bil ma'ruf, bukan bil khair, bil ma'ruf. Dalam arti apa? Kita itu bukan bergaul, mempergauli keluarga istri itu yaitu dengan ma'ruf, dengan baik, dengan pengertian. Karena butuh, karena banyak orang itu kelihatan ideal, yang perempuan itu cantik, yang laki-laki itu ganteng, layaknya itu bidadari di dunia. Ternyata kenapa kok malah bercerai? Berarti kan gak cocok. Ada yang laki-lakinya kaya, istrinya juga kaya, ekonominya juga mapan, tapi kan ujung-ujungnya juga cerai. Ada apa ini? Oh, ternyata mereka belum menjadikan aku dan engkau menjadi kita, menjadi kami. Berarti belum wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pengertian antara satu dengan yang lain masih belum muncul. Harus saling mengerti dan mau memahami masing-masing pasangan. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi yang barokah. Amin, Allahumma amin. Bekerja itu dengan menunaikan amanah dengan baik. Kalau kita mendapatkan amanah, maka kita pakai amanah itu jalankan dengan baik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian itu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Ya, kalau orang itu ahlinya ya kita kasih amanah. Makanya ada idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah. Suatu masalah, suatu persoalan, suatu urusan kalau itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, tunggu aja masa hancurnya. Gampang, logikanya sederhana. Saya bukan ahli teknik, kemudian disuruh untuk memperbaiki radio. Ya gak tambah bener, tambah rusak. Bukan ahli saya itu. Betul betul. Iya, saya pernah mutek-mutek sanyung. Otomatis sih tahu tak buka, tak itu ternyata bisa bongkar, nggak bisa balikin mana. Ya memang bukan ahlinya, tapi kalau sudah ahlinya, wah itu udah dilihat aja kelihatan itu. Nah, ahlinya Ustaz apa? Ya buka kitab, suruh baca, suruh jelaskan, ya paham nanti. Nah itu adil amanata ila manit tamana wala takhun man khana. Tunaikan amanah kepada yang memberikan amanah kepadamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Mohon maaf nih. Makanya kalau ada seorang suami kok KDRT atau menyakiti istri, itu merupakan pengkhianatan yang luar biasa. Sederhana kan logikanya gini, kita selaku laki-laki kita kan nggak ikut melahirkan wanita ini. Nah, kita taunya gadis ini, wanita ini sudah besar, padahal yang kecilnya kita nggak tahu. Gimana? Tiba-tiba kelihatan dewasa, kelihatan cantik, kita tertarik, kita minta kepada orang tuanya dan dikasih. Buktinya mengasih pada kita ya Pak, ada namanya ijab dan qabul. Orang tua mengijabkan si anak laki-laki atau suaminya, yang calon suaminya tadi, itu kita sebagai laki-laki mengkabul, menerima. Dan ini namanya perjanjian. Kalau boleh berbicara orang tua, maka orang tua akan mengatakan, anak saya ini sudah saya rawat sejak kecil, dia nggak pernah sedih, apa yang dia mau tak turutin, semua kebutuhannya tak lengkapin. Nah sekarang sudah tak serahkan kepadamu, jangan sampai menyakitinya. Saya aja nggak pernah nyakiti dia, jangan sampai kamu menyakiti anak saya. Nggih, qabil tuh. Nah, kan bahasanya seperti itu nanti. Aslinya kan saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda ini Fulan bin dengan Ananda ini dengan mas kawin. Sederhana sebenarnya kalimatnya, tapi bahasa yang tersirat itu ya seperti itu. Ini tak serahkan anak saya padamu, rawat dengan baik selayaknya saya ini merawatnya dengan baik, jangan coba-coba menyakitinya. Nah, berarti kalau kita selaku laki-laki, selaku orang yang menerima amanah itu, kok ternyata kita nyakiti, kita apain, nah, berarti kan kita sudah pengkhianatan itu, jadi orang khianat kan. Nah, naudzubillah. Maka jangan sampai dalam rumah tangga itu kita main keras, main pukul, kecuali dalam hal tertentu. Misalnya istri sudah nggak bisa diatur, kan ada pertama dinasihati, kok masih baleni maneh dalam hal yang mungkin melanggar syariat, itu wajib suami mengingatkannya dengan baik. Nah, al-khazin al-muslim al-amin alladhi yunafidahu wa rubbama qala yuqti. Nah ini apa artinya? Bendara muslim diberi amanah ketika memberi sesuatu yang diperintahkan untuknya secara sempurna dan dia itu berniat baik. Wa ma umira bi kamilan wa kirat thayyiban bi nafsuhu. Nah, lalu yang menyerahkan harta tersebut pada orang yang ditunjuk menyerahkannya, fayadfa'uhu ila alladhi amira lahu bihi. Nah, kemudian pemilik harta tadi termasuk yang memerintahkan tadi, kok pemilik harta dan bendara yang amanah tadi termasuk dalam orang yang bersedekah. Ini orang yang memberikan amanah kepada orang yang amanah. Kita misalnya mempercayakan, udah Anda pegang ini, uang ini, tolong diatur sedemikian rupa. Nah,
kita yang ngasih amanah dan orang yang dikasih amanah itu termasuk orang yang sedang bersedekah, dihukumi seperti itu. Luar biasa kan? Ya. Yang dikasih amanah berarti yang menjaga amanah, yang memberikan amanah tahu kepada orang siapa yang berhak menerima amanah. Paham betul ini? Karena kita nggak boleh ngawur. Orang nggak ahlinya ngatur manajemen, nggak ahlinya ngatur keuangan dikasih amanah untuk ngatur keuangan, ya bahaya. Pada samanya kita menjerumuskan perekonomian kita sendiri, gitu. Nah, makanya kalau kita memang mengarahkan pada orang yang tepat, itu akan menjadi sedekah buat kita karena kita memberikan kesempatan orang yang tepat itu. Makanya Nabi Yusuf ketika keluar dari penjara itu menawarkan dirinya, ij'alni ala khazainil ardi wa inni hafidhun alim. Jadikan aku ini bendaharawan, karena sesungguhnya aku ini hafid, orang yang menjaga, alim, dan aku ini termasuk orang yang alim, ngerti tentang ini. Kan sebelumnya Nabi Yusuf mentakwil mimpinya yang raja, akan ada nanti 7 masa, 7 atau 8 masa itu, paceklik, kemudian masa-masa subur, masa-masa panen, ada masa berikutnya itu ada masa paceklik. Nah, solusinya apa? Kita saving ketika panen itu untuk mempersiapkan nanti biar stok pangannya nggak kekurangan ketika masa paceklik. Cerdas Nabi Yusuf, dan akhirnya menawarkan dirinya, ij'alni ala khazainil ardi wa inni hafidhun alim. Aku seorang yang menjaga dan aku ini orang yang paham tentang ini. Nah itu. Hindari malas bekerja yang nanti merugikan keluarga. Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi man yafut. Sesungguhnya seseorang cukup dikatakan dia itu berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Lah kan sudah terjawab. Kalau ada seorang suami gak mau bekerja, gak mau berusaha untuk mencari nafkah, mencari rezeki, menafkahi keluarganya, dia termasuk orang yang melakukan dosa. Kecuali suami ini dalam kondisi udzur, misalnya suami tiba-tiba terkena stroke, nggak bisa bekerja atau sakit, atau suami ini sudah tua renta, nggak mampu mencari rezeki, beda lagi. Kalau suami ini adalah suami yang kuat, tenaga ada, tapi kok malas-malasan nggak mau bekerja, hari-harinya adalah dipenuhi dengan dosa. Naudzubillah, sampai segitunya. Karena apa? Kewajiban yang memberikan nafkah itu adalah suami. Mencari pekerjaan yang halal dan berkah. Ayul kasbi atyab qala amal rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Wahai Rasul, mata pencarian apa yang paling baik, paling berkah? Kanjeng Nabi menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur atau yang diberkahi. Rasulullah kan dari awal mencontohi jual beli. Jual beli yang nyata, ada barangnya, ada transaksinya, akhirnya ada untungnya. Si pembeli itu ridho, yang jual juga ridho, berarti ridho ridho. Tidak ada yang dirugikan. Itu namanya jual beli yang mabrur. Nah sekarang banyak ini. Jadi ada bisnis yang nggak jelas, atau dalam arti apa? Kayak seperti nanam saham. Dulu kalau zamannya dulu itu yang lagi hancur itu apa? Gulkoi gitu ya. Nyetor uang, transfer uang untuk nanam saham. Di mana uang sahamnya untuk beli kan? Di emas di sana, di daerah luar negeri sana. Akhirnya orang yang ngajak dapat banyak juga karena dapat transferan di situ. Gimana? Pernah kan mendengar jangan tahun berapa itu? Tahun 2000 atau berapa? Akhirnya yang megang saham dia, yang megang uang di atas kabur, hilang. Apa yang terjadi? Kolab. Yang bawah nuntut atasnya, ini nuntut ke atas. Nah nuntut ke atas, nuntut ke siapa? Wong kok kabur. Nanti kan dijanjikan dalam waktu 1 bulan nanti dapat bagi hasil, katanya gini. Padahal ya usahanya juga nggak jelas. Nanam sahamnya itu emasnya di mana? Kan itu kan bahaya itu. Betul lah betul. Yang kayak gini itu yang nggak barokah itu. Gimana? Hati-hati, sudah banyak model-model kayak gini.
Karena apa? Rata-rata manusia itu nggak ingin soro, tapi ingin dapat uang banyak. Ya kan gitu. Contohnya gini, saya ngajak jenengan, karena saya sudah menjadi anggota, saya transfer uang. Kalau Anda ingin dapat banyak, ya semakin banyak transfer yang ke rekening ini gitu. Akhirnya dari transfer itu kita kecipratan, gimana? Ini semakin banyak anggota kita dapat kecipratan banyak. Padahal barangnya juga nggak ada. Dalih-dalih apa? Dalih-dalih ini adalah sahamnya di negeri awan sana lah. Nggak jelas. Kecuali yang jelas. Ini saya punya modal. Nah, ini barang apa? Jualan ini. Nah, barang ini, oke. Sampai tak modali, silakan puter apa barangnya ini, jual barang ini. Nanti kita bagi hasil. Nah, ini namanya mudharabah nanti. Jadi saya dapat 40, Anda dapat yang operasionalkan dapat 60. Ya, ini bagus, sah-sah aja. Atau sama-sama bekerja, modalnya 50-50. Kita juga sama-sama pegawainya. Nanti kalau dapat bagi hasil 50-50. Ya itu jelas. Kalau itu modelnya kerjasama. Atau kita jual, kita ambil barang, kemudian harganya misalnya 10.000, kita jual 15.000, kita untung kan. Syaratnya nggak boleh nyekik, karena ini mentang-mentang kebutuhan primer, akhirnya mau nggak mau kan orang pasti beli, karena pada saat itu langka, harganya naik melejit. Wah, bahaya itu. Dulu ketika ada kasus apa masker itu loh, ketika corona gimana, melejit, harganya mahal itu. Sekarang nggak ada harganya. 10.000 boleh sama dulu 100.000 dan sekian, sampai ada yang nimbun. Dan gimana ketika minyak, kenapa kok mahal? Karena ada yang nimbun di sana. Wah, ini bahaya sekali jual beli model kayak gini. Makanya kalau pingin yang berkah, ya yang wajar-wajar saja lah. Betul kan katanya? Wal qalil minal halal yubariku fi. Rezeki halal walaupun sedikit itu lebih berkah. Wal haram al katsir, haram itu banyak, yadhabu akan menghilangkan berkah. Wa yamhaqullahu ta'ala, dan akan menghancurkan, dan Allah akan menghancurkannya. Ketokane oleh akeh dol. Tapi setelah itu dibutuh anake, keluarganya sakit, macam-macam kena kasus, entah ludes. Nah untuk bila, makanya pemerintah sekarang itu benar-benar memberantas namanya judi online. Luar biasa itu. Ada teman itu sudah ibarat kecanduan gitu kalau kayak gitu. Memang setan itu pintar. Maisir itu sudah jelas dalam Al-Quran, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar dari manfaatnya kalau ditimbang. Itu kayak ketagihan temenan itu. Saya tanya, pernah menang nggak? Pernah. Berapa juta? 40 juta. Kira-kira setelah menang itu berhenti atau main lagi? Main lagi. Kenapa? Pingin dapat banyak. Yang 40 juta itu biar dapat lebih bagi, biar dapat 100 juta, biar dapat 200 juta. Dalam otaknya kan kayak gitu. Ternyata apa yang terjadi? 40 juta yang dimainkan kira-kira berkembang atau malah habis? Habis kan? Habis. Sepeda motor ini dijual, itu dijual, semuanya dijual. Ngiri. Itulah efek dari perjudian itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keluarga kita juga dan anak-anak kita dijauhkan dari perjudian ini. Amin Allahumma amin. Oke, ada yang ditanyakan silakan. Kayak ini datar-datar saja nih, nggak ada yang ditanyakan ya. Lanjut. Oke, monggo. Istriku punya anak. Oke. Tanya itu sudah terpenuhi syarat untuk zakat bangsa. Jumlah dan makhluk. Ketika suami itu meniatkan hartanya, meniatkan untuk menzakatkan. Okay. Menzakatkan untuk istri. Suami itu keluarkan zakatnya kepada istri. Enggak, maksudnya diniatkan untuk zakat harta istri. Gimana sih? Hartanya istri kita niatkan? Iya, sang suaminya. Okay. Suaminya itu meniatkan mengeluarkan harta dan meniatkan membayar. Oh, untuk istrinya. Zakat mal dari istri. Okay.
Misalnya saya punya istri saya punya gaji atau gimana? Ilustrasinya saya zakat, saya niatkan untuk istri. Ya bukan zakatnya itu sang suami itu mengeluarkan harta Nggih. untuk membayar zakat dari harta sang istri tadi. Istri berarti Jadi ada yang Pak? Ini Ustaz. Nggih. Mungkin ya. Nggih. Istri sudah cukup nisab sama ininya, punya harta. Nggih. Sudah cukup nisabnya dia, Nggih. sama haulnya. Nggih. Tapi dia tidak keluarkan harta dari istrinya. Yang bayar ini suaminya. Oh gitu. Diambil dari harta suaminya, dibayari zakat istrinya. Oh. Ini yang perlu kita catat nih, harta suami adalah harta suami, di dalam harta suami adalah harta istri. Tapi harta istri tidak ada harta suami. Kalau ini tidak pahami akan terjawab itu. Enak kan ya istri? Sama dengan harta suami, harta ayah. Bukan. Harta anak, harta orang tua. Harta orang tua bukan harta anak. Selama orang tua masih hidup. Ini yang harus kita pahami. Istri punya pekerjaan secara hukum, secara syariat nih. Uang istri, gaji istri itu 100% milik istri. Ketika suami dalam pekerjaan, dalam gaji suami ada gaji istri. Paham nggih? Dari sini. Nah, ketika istri ini punya tabungan deposito yang sudah mencapai 1 nisab, nisabnya berapa? Kalau uang ya seharga emas 90 berapa gram? 96 gram. 85 gram nih. Berarti 8 juta, 85 juta. Sekarang emas kan 1 juta 1 gram ya. Nah, taruhlah istri punya deposito atau tabungan 100 juta. Ini sudah mengendap atau didepositokan selama 1 tahun. Ya, ini uangnya istri, gaji istri. Maka ketika menzakatinya, maka harus diambil dari uangnya istri. Nah, terus bagaimana kalau pakai uangnya suami? Nah, tadi kan uangnya suami juga uang istri. Berarti boleh nggak? Nah, boleh. Berarti kalau istri menggunakan uangnya suami, pada karo menggunakan uangnya sendiri. Tapi kalau saya balik, suami punya uang hasilnya sendiri. Kemudian ketika zakat, saya ambil uang gajinya istri. Boleh atau tidak? Nggak boleh, karena gajinya istri itu milik istri. Tapi dalam rumah tangga, kalau secara prakteknya gaji istri, gaji suami itu milik berdua bersama, nggak dipilah-pilah. Tapi aslinya seperti itu. Ketika istri mengambil hartanya suami, itu bukan kategori pencurian karena mengambil haknya. Tapi kalau suami mengambil hartanya istri, itu termasuk pencurian. Ada kasus, ada seorang sahabat itu melapor kepada sang khalifah, sang Amirul Mukminin, melaporkan istrinya sudah ngambil duitnya habis, maksudnya mengambil hartanya. Benar, wahai kamu wanita? Nggih, betul. Kenapa ngambil hartanya suami? Nah, suami saya medit kan dibilang, saya minta ini gak dikasih, ini gak dikasih, akhirnya tak ambil, tak curi. Ternyata apa? Dihukum itu. Enggak, karena istri ini sedang ngambil miliknya Dewi. Paham tak betul dengan ini? Konteksnya di situ. Jadi uang suami adalah uang istri, uang istri bukan uang suami, atau uang istri, uang istri. Makanya yang punya istri bekerja itu harus itu, nggak boleh mah duit ini. Kalau tidak diizini nggak boleh maksa. Tapi ya bagaimanapun komitmen bersama ya, untuk keperluan yang besar duitnya ayah, untuk masak, untuk keperluan sehari-hari makan minum, untuk apa jenis itu makan itu adalah duitnya mama. Kan kadang saya pernah tanya masalahnya, yang punya income 2 ini
Jadi istrinya ini pegawai negeri, suaminya juga pegawai negeri, foto-foto guru nih. Tanya, Bu, nek ngatur ngono iku ya lho. Ya nek bayar sekolah-sekolah, bayar listrik, bayar PLN, bayar PLN pada listrik, bayar PDAM, bayar apapun itu pakai uang Bapak. Tapi kalau untuk masak, makan itu uang saya, uang istri. Oh gitu ya, gitu. Gitu ya. Ini mudah-mudahan ini masalah zakat ini juga penting loh ya. Apalagi yang punya deposito aslinya nggak ada rugi kok. Saya jenengan didepositokan nih bagi hasil gitu. Biasanya itu 1 tahun atau 10 bulan biasanya hitungannya 12 bulan gitu. Taruhlah 12 bulan itu bagi hasilnya berapa? 10%. Panjenengan punya uang 100 juta, berarti 10%-nya berapa? 10 juta. Jadi ketika masuk tahun berikutnya, jenengan sudah mendapat 10 juta dari 100 juta tadi. Nah, itu wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Kalau 100 juta 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Kalau 110 juta ya kalikan aja. Berarti 2 juta berapa itu? 2.750 ya. Itu yang harus kita ambil. Kita zakatkan. Kan masih sisa banyak sisanya. Kan masih sisa berapa? Masih sisa 107.250. Kok ngitung duit wong ya? Kan masih banyak kan gitu. Nah, itu wajib dizakati itu. Itu namanya zakat apa? Zakat mal, Iya, nonton. Sama nonton lagi. Ini kayak mana? Tahu gimana? Sama nyambung zakat. Nggih. Ada yang mengatakan itu perhitungannya pakai tahun Hijriah. Ya. Nah, nggih. Ya. Nggih. Kemudian 1 Ramadan uangnya 100 juta. Nggih. Ya. Ketika di bulan Rajab seperti ini ya, Nggih. habis. Nggih. Ya. Habis katakan tinggal 10 juta. Nggih. Tapi dia dapat lagi di bulan Sya'ban. Nggih. Itu 100 juta lagi. Nggih. Pertanyaannya apakah di tanggal 1 Ramadan itu kena zakat? Tidak kena, itu bukan satu haul. Maksudnya yang satu haul itu satu nisab yang satu haul. Kan itu kan berputar nih. Ya. Pasang surut. Nah, itu nggak masuk. Jadi kalau di misalnya gini, 1 juta, uangnya ini di atas 1 juta terus sampai itu. Kan sudah masuk satu nisab dalam setahun ini. Gitu loh, Pak. Tapi kalau yang seperti makanya ada orang yang khilah ini, orang yang nakal. Sebenarnya fikih kan bisa diakali. Pada giliran mau 1 tahun, kurang 1 bulan, misalnya kurang 1 minggu, ini dipakai, dibelanja. Jadi nggak 1 nisab. Kena zakat atau tidak? Nggak kena. Nah itu. Gimana? Jadi harta yang dipakai itu nggak kena. Mobil nggak kena kalau dipakai. Tapi kalau direntalkan, maka yang dikenai zakat itu hasil dari rentalnya. Rumah kalau ditempati nggak dipakai, tapi kalau rumah disewakan maka akan kena. Yang kena apa? Yang kena sewanya, Bukan jasanya, bukan nilai rumahnya. bukan nilai rumah, bukan nilai rumah. Saya jangan punya rumah disewa satu tahun misalnya 100 juta. Atau kalau panjenengan hitungannya nggak pakai nisab kan langsung aja setiap kali nyewa jenengan total nih setahun 50 juta. Nah kan nggak sampai nisab nih. Keluarkan aja 2,5% untuk membersihkan harta kita. Gitu ya. Rumahnya tidak. Rumahnya enggak, bukan nilai rumah betul. Nggih, ngoten nggih. Nah, biar apa? Biar barokah. Ngoten nggih. Paham betul? Mengemis, bekerja itu lebih mulia daripada mengemis. Man yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Jika seorang meminta-minta mengemis pada manusia yang akan datang pada hari kiamat nanti tanpa memiliki
sekerat daging di wajahnya, jelangkung hidup ini. Gak punya daging, wajahnya gak ada dagingnya, berarti tengkorak ini. Sebenarnya menggiurkan mengemis itu. Di Surabaya sudah nggak kelihatan. Kalau ada mengemis di lampu merah, yuk ketangkap Satpol PP, ditaruh di Ponsos. Kalau daerah Krian, daerah Sidoarjo, Krian, Wonoayu, daerah sini belum sampai ke bypass banyak itu. Dan orangnya sama nggak? Ya orangnya itu terus. Nah ini coba bayangkan, fantastik loh hasilnya. Elek-elekan, satu menit. Lampu merah itu kan paling ya setengah menit kan ya. 1 menit itu dapat 1.000 saja. 1.000 1 menit. Berarti 1 jam dapat berapa? 60.000. Kalau dia ngetemnya 10 jam, berarti dapat berapa? 600.000. Fantastik, 1 hari 600.000. 1 bulan 6 kali 3 18 juta. Numis yuk. Iya, makanya saya nggak heran. Ada pernah viral itu di TikTok atau apa? Ada orang itu iseng. Ini rumahnya di mana numis ini? Ternyata diikuti. Ya Allah, punya mobil dan seterusnya, rumahnya megah. Ternyata itu dijadikan apa? Profesi. Pernah nggak jenengan mikir, anak ini datang dari mana? Kapan dia datangnya di sini? Orang yang ada YouTube-nya, ada kayak kelihatan darah-darah. Ini siapa yang bawa ke sini? Pernah jenengan amati itu? Karena orangnya ya itu aja. Mas saya nggak pernah ngasih mengemis yang penggaweannya yaitu. Gini, ngerti nih. Beda lagi yang musik atau angklung, yang itu beda kan, yang ini beda. Kalau ngemis itu waduh wis. Ada yang ngapunten, ada yang bawa anak, iki anake sapa iki. Gimana? Ada yang bawa anak kecil, iki gak sekolah tang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tidak, dan anak kita dan keluarga kita bukan termasuk generasi yang pengemis. Amin. Allahumma amin. Pun ya ini kita. Nggih, betul ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan umur kami untuk mendapatkan Ramadan tahun ini ya Allah, dalam kondisi sehat, dalam kondisi kecukupan rezeki, dalam kondisi bahagia ya Allah. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban syifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, kalau ada yang tersinggung dengan ucapan saya, tolong saya dimaafkan ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Masya Allah. Selamat hari. Insya Allah. Kalau bulan ngajeng Bang. Oh iya.